Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sore ini saya lagi di kediaman Pak Muhadi selaku Kepala Puskesmas Pinang 1. Ya, selamat ini Pak, izin Pak Muhadi, saya sore ini berkunjung secara tiba-tiba karena ada tugas terkait membuat podcast untuk laskar CPNS saya. Mohon maaf ya Pak ya, siapa tahu mengganggu waktunya sebentar. Oke, tidak apa-apa Mas Bagus. Apa yang bisa saya bantu, kami bantu. Nggih. Soalnya ini agak banyak pertanyaannya, siapa tahu ini. Yaudah Pak, langsung aja Pak, mulai Pak ya. Ya, monggo. Biar enggak lama-lama. Ini Pak, saya mau tanya tentang penanaman nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan kesehatan. Kan Bapak kan berhubung di puskesmas sebagai kepala puskesmas, pasti juga telah melakukan dan mengimplementasikan nilai-nilai aneka. Nah yang pertama Pak, saya mau tanya ini tentang akuntabilitas. Selaku ASN di bidang kesehatan, apalagi saat COVID ini, bagaimana sih cara Bapak untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada itu, baik anggaran dan juga teman-teman tenaga kesehatan? Ya, di dalam menghadapi pandemi COVID ini, kami selaku pimpinan menanamkan, mengatur ulang jadwal-jadwal kegiatan dan mengatur keuangan, mengingat pandemi ini membutuhkan banyak anggaran, banyak tenaga. Kita harus betul-betul pandai memilah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan, mengatur, memprioritaskan kegiatan yang harus kita jalankan agar tetap kondisi pandemi ini semua sehat, pekerjaan bisa berjalan dengan baik, dan anggaran pun cukup untuk mencukupi kebutuhan kegiatan pencegahan penyakit COVID. Oh, berarti terus dengan sibuknya kegiatan tersebut, bagaimana sih cara Bapak untuk mengelola dan mengambil keputusan-keputusan yang akuntabel? Kan juga rakyat kan juga perlu tahu bagaimana apakah data itu benar, karena banyak isu-isu bahwa COVID itu ada pemalsuan data seperti itu. Isu itu tinggal isu. Sebetulnya yang namanya data itu kan kita gali dari melakukan survei lapangan. Sehingga kalau data itu tidak valid, ya tidak akan kita lakukan untuk menyusun penganggaran. Jadi penganggaran itu disusun dengan berdasarkan data yang valid, yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan. Oh, berarti dari teman-teman Nakes juga udah membuat informasi yang sangat akurat berarti ya Pak ya? Sudah ada jadwalnya, sudah ada pembagian tugas, berapa orang sekali jalan untuk melakukan tracking, dan ini juga ada kegiatan vaksinasi, itu pun sudah diatur jadwalnya sehingga untuk kegiatan itu bisa terlayani. Yang vaksin juga melayani vaksin, sedangkan yang pelayanan umum pun juga bisa dilakukan dengan baik untuk melayani masyarakat. Kemudian itu Pak, untuk anggaran COVID itu gimana sih Pak? Itu kan rawan terhadap kecurangan dan korupsi. Antisipasinya Bapak sebagai pimpinan di Puskesmas Minong itu seperti apa Pak? Untuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kita atur ya dari perencanaannya, kemudian dari petugasnya, kemudian jadwal kegiatan kita atur, juga kita lakukan monitoring secara melekat ya, sehingga tidak kemungkinan kecil untuk terjadi penyimpangan. Berarti sudah diatur sedemikian rupa kan ya Pak? Ya, sudah sejak perencanaan sampai dengan evaluasi sudah kita lakukan dengan prosedur yang ada. Kemudian ini Pak, saya mau tanya ini tentang penanaman nilai-nilai nasionalisme. Itu sebagai seorang tenaga kesehatan tuh bagaimana cara Bapak menerapkan nilai-nilai nasionalisme melalui kelima sila di lingkungan kerja Bapak? Ya, ini dalam penanaman nasionalisme ini kita tekankan pada kepatuhan
kepatuhan, baik kepatuhan di dalam peribadatan sesuai dengan keyakinannya kita sebagai modal utama dan kejujuran. Kemudian kita patuh dengan aturan standar operasional prosedur yang ada, kemudian dengan patuh dengan kondisi asas-asas kepatuhan yang ada di masyarakat. Jadi kita tidak terlepas dari asas kepatuhan yang ada di masyarakat, karena walaupun ini aturan baku tetapi tetap di dalam kegiatan pasti ada yang namanya kepatuhan di dalam masyarakat. Tidak mungkin kita harus menyimpang dengan adat istiadat yang ada. Oh, gitu, berarti sudah diatur sedemikian rupa supaya nilai-nilainya itu meresap di kehidupan Bapak gitu. Iya, betul ya. Terus ini Pak, berarti dalam pelayanan itu kan ini kondisinya kan lagi pandemi, terus kondisi tenaga kesehatan juga lagi sibuk-sibuknya, pasti membuat emosi dan pikiran juga terkuras. Nah itu bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan untuk mengelola emosi tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Winong 1 agar memberikan pelayanan yang beretika seperti itu Pak, yang baik tepat dan juga profesional seperti apa Pak? Kita tidak memungkiri bahwa emosi itu pasti kecewa itu ya, tapi dengan adanya relaksasi, baik relaksasi fisik maupun relaksasi pikiran, itu akan mengurai dari segala kepenatan yang kita alami ini. Ini berbentuk ada bimbingan, untuk ada refreshing untuk kegiatan di jam-jam tertentu, itu adalah mengurangi rasa kejenuhan, rasa ketegangan baik fisik maupun mental pegawai. Berarti itu ada suatu metode sendiri dari Bapak agar mental pegawai itu baik lagi gitu Pak? Ada. Kita adakan briefing, kita adakan gerakan-gerakan yang merelakskan ketegangan otot. Kemudian ada suatu ketika kita hadirkan orang yang lebih tahu tentang spiritual, sehingga untuk menasihati karyawan-karyawan yang merasa penuh dengan tekanan, baik itu tekanan pekerjaan maupun tekanan dari masyarakat tentang kondisi pandemi, itu kami siapkan sedemikian rupa sehingga teman-teman kita tetap enjoy. Di samping itu juga kita harus penuh dengan APD, itu yang mendukung semangat teman-teman semua. Begitu teman-teman, kiat-kiat Bapak agar tenaga kesehatan itu rileks agar memberikan pelayanan yang baik dan bermutu. Nah kemudian Pak, dalam kondisi yang pandemi ini yang sangat pelik juga, bagaimana sih Pak menjaga efektivitas, efisiensi dalam bekerja? Ya, ini kita kembali ke perencanaan awal. Kami di Puskesmas itu ada perencanaan yang dengan sebutan P1, P2, P3. Yaitu sejak perencanaan kita harus benar-benar matang betul berapa sih sasaran yang secara estimasi yang dimungkinkan per desa kena pandemi, terdampak oleh COVID. Kemudian kalau itu sudah, bagaimana langkah kita untuk mengantisipasi, untuk melakukan tindakan. Setelah kita lakukan tindakan, bagaimana caranya kita dievaluasi dan dampak yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Ini akan berjalan terus, kita kembali ke perencanaan awal, kemudian kita lakukan sampai evaluasi sampai ini benar-benar terjadi, dan bila mana sudah dilakukan berkali-kali tidak menemukan daya ungkit yang signifikan, maka kita tempuh dengan inovasi kegiatan. Gitu Pak. Kemudian dengan adanya pandemi itu dan proses pelaksanaan penanggulangan COVID, apa inovasi yang telah dilakukan oleh Bapak dan teman-teman tenaga kesehatan? Ya, kita inovasinya kita adalah bergandeng tangan dengan Muspika, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan Karang Taruna. Kita bergandeng tangan melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
di kecamatan kita tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, malam, kita bila mana itu ada kasus yang harus segera kita tindak lanjuti, kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi dengan menggandeng masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berperan Pak, berpengaruh ya. Betul deh. Betul. Berarti itu teman-teman cara-caranya. Nah ini Pak, yang tadi juga saya singgung terkait korupsi dana bansos. Seberapa keras sih Bapak dalam menolak hal tersebut di lingkungan tenaga kesehatan? Soalnya kan banyak itu berita-berita bahwa kasus jumlah COVID dipalsukan, kemudian ada yang bilang imbalan dari asuransi agar dapat dana. Itu gimana Pak cara mencegahnya dan menghindari itu terkontaminasi dalam penanggulangan COVID gitu? Iya. Kita selalu berkoordinasi, yang pertama dengan lintas sektor, dengan pemuda tadi, kemudian dengan kader-kader kesehatan, bahwa yang namanya anggaran-anggaran COVID yang disimpangkan terutama di puskesmas itu tidak ada. Puskesmas tidak ada dana, tidak ada anggaran khusus untuk penanganan COVID. Kita adanya adalah bantuan-bantuan yang berbentuk APD. Baik dari yayasan maupun dari pihak-pihak ketiga, semuanya sebelum adanya anggaran dari dinas itu kita mendapatkan bantuan alat pelindung diri dari pihak ketiga, sehingga kalau yang namanya menyimpangkan, menggeser atau bagaimanapun bentuknya untuk penyimpangan anggaran itu di puskesmas tidak ada. Jadi begitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya, karena juga ini sudah mendekati maghrib. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan teman-teman kesehatan tetap semangat dalam menanggulangi COVID ini. Oke, terima kasih deh. Mudah-mudahan sukses. Ya, amin. Jadi itu aja teman-teman podcast kita hari ini dengan Pak Muhadi selaku Kepala Puskesmas Winong 1. Semoga ilmunya dapat jadi bermanfaat dan juga teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Selamat sore, salam sehat semua. Thank you.